Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan kultum singkat yang temanya itu mengenai sahabat atau sahib kalau dalam bahasa Arab. Jadi di dalam banyak hadis sahabat itu disebutkan sebagai minyak wangi dan pandai besi, dimana kita harus pandai memilih antara yang baik dan yang buruk. Kita contohkan misalnya dalam suatu cerita, jika kita ingin pergi ke sebuah toko, jadi toko di sebelah kiri itu adalah toko pandai besi dan toko di sebelah kanan itu adalah toko parfum. Jika kita pergi ke toko parfum, maka jika kita tidak memilih saja, wanginya saja sudah keciprat ke tubuh kita, ke badan kita, sehingga kita mendapat wangi dari parfum atau toko parfum tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita ke pandai besi, maka kita akan kecipratan panas besinya. Atau bisa kita contohkan toko rokok kalau ada ya. Jika misalnya kita kena asap rokok, maka asapnya itu akan lengket ke tubuh kita, ke badan kita, asap yang tidak sedapnya itu. Maka kita dapat mencontohkan memilih teman itu seperti itu. Terus teman itu merupakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Jadi teman itu bersifat menarik. Jika kita ikut ke teman yang baik, maka kita akan kecipratan baiknya. Jika kita ikut ke teman yang buruk, maka akan kecipratan buruknya. Misalkan kita contohkan berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran dan 10 orang perokok. Jika kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, maka sehari saja kita sudah bisa belajar huruf hijaiyah. Dan 3 hari kita berteman kepada penghafal Al-Quran, maka kita bisa membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan seminggu kita berteman kepada penghafal Al-Quran, kita bisa belajar tahsin, kita bisa belajar lagu-lagu Al-Quran. Dan bahkan mungkin jika kita berteman lebih lama lagi, kita misalkan setahun berteman dengan penghafal Al-Quran, mungkin saja kita bisa menjadi penghafal Al-Quran juga. Masya Allah, luar biasa jika kita mempunyai teman yang baik seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika kita berteman dengan teman yang buruk, maka kita akan kecipratan buruknya tadi. Misalkan kita berteman dengan 10 orang perokok. Awalnya hari pertama kita boleh menolak karena kita tidak perokok. Tapi percayalah, 2 hari atau 10 hari ke depan kita mungkin bisa sudah kenyamanan dengan asap rokoknya, sehingga kita bisa mencoba-coba 1 batang, 2 batang, hingga kita menjadi perokok candu. Seperti itu contohnya. Jadi teman-teman, memilih kawan itu sangat penting dalam kehidupan di dunia, karena efeknya tidak hanya di dunia saja, bahkan bisa ke akhirat juga, akhirat kelak. Misalnya kita contohkan di yaumul hisab kelak, kita dan teman kita berada di hari di mana kita menghitung amal baik dan amal buruk selama kita berada di dunia. Jadi teman kita ini amal baiknya 50, sekian, sedangkan kita amal baik kita 49, sekian. Jadi dalam hitungan matematikanya, teman kita itu masuk ke dalam surga, sahib kita itu masuk ke dalam surga, dan kita masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, ketika teman kita itu masuk ke surga, sahib kita itu masuk ke surga, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, di mana temanku? Di mana sahabatku? Di mana sahabatku, di mana kita waktu selama di dunia ngaji bareng, puasa bareng, puasa sunnah bareng, sholat sunnah bareng, ke masjid bareng, ke majelis bareng. Di mana ia ya Allah? Kenapa ia nggak ada di surga Engkau?" Beliau bertanya. Nah, kita tidak tahu apakah
teman yang di neraka tadi melakukan dosa secara diam-diam tanpa sepengetahuan temannya tersebut, padahal dia ahli ibadah, ahli sunnah wal jamaah. Mungkin temannya yang masuk ke neraka tadi melakukan dosa yang tidak terlihat oleh sahabatnya, yang hanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dari situlah temannya tadi memohon, meminta kepada Allah agar temannya ini dimasukkan ke dalam surga juga. Permintaannya cukup panjang dan lama sehingga Allah tadi melihat sahabatnya tadi yakin, sungguh-sungguh bahwa dia ingin membawa temannya ke surga. Jadi Allah pun bersabda, akhriju man araftum, bawalah temannya ke sini ke dalam surga, sehingga temannya tadi di dalam neraka diangkat kembali dan dipindahkan ke surga. Nah, berkat siapa? Berkat hidayah dari teman kita. Karena hidayah dari teman kita itu sangat berharga di akhirat kelak. Selain hidayah dari Rasulullah, syafaat dari Rasulullah, selawat, kita berselawat kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, melaksanakan hukum-hukum Allah, sunnah-sunnah Allah. Jadi syafaat dari teman itu juga berguna di akhirat kelak, yang bisa menyelamatkan kita ke surga dari siksa api neraka. Nah, seperti itulah pentingnya sahabat yang baik bagi kita, bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki sahabat seperti ini, maka carilah, kalian temukan sahabat seperti ini, di mana sahabat tersebut mengajak kalian ke dalam kebaikan, ke dalam jalan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian kultum singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.